Jadi seperti sekarang ya sudah tidak ada solusi lagi. Bersiap-siaplah semuanya pemimpin negara ini nanti dikenang orang yang justru melemahkan pemberantasan korupsi, dan bisa jadi nanti kalau nanti suatu saat negara ini bubar karena kesejahteraan semakin tidak ada, karena penegakan hukum semakin tumpul, korupsi merajalela, ya semuanya akan dikenang bahwa suatu saat nanti negara ini bubar karena apa. Oke, Pak Boyamin, ini pertanyaan untuk Pak Boyamin ya. Jadi kaitannya dengan solusi dari maraknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara ini apa, Pak, solusinya dari sudut pandang Pak Boyamin ini yang berada di garda terdepan ini? Silakan, Pak. Sekarang sudah tidak ada solusinya ketika KPK dilemahkan itu. Waduh. Satu-satunya harapan dulu itu kan ketika Pak Harto jatuh itu kan ada lembaga pemberantasan korupsi yang independen, bukan sekedar independen lembaganya, orangnya juga independen. Dan sepanjang di dalamnya itu terjadi dinamika, entah itu ada polisi India, entah ada Taliban segala macam, tetap dibiarkan begitu, maka mereka akan semakin bagus dan semakin maju karena mereka sendiri dinamis dan independen. Tapi kemudian yang kritis, yang dianggap benar dan dianggap Taliban itu dikeluarkan, nah maka nanti di dalam itu sudah tidak ada dinamika. Ketika tidak ada dinamika, yang ada komando, ya berarti tujuan mendirikan lembaga KPK itu untuk menjadi independen lembaganya, independen orangnya, untuk mereka bisa benar-benar memberantas korupsi, itu yang bisa diharapkan. Nah ketika menjadi seperti sekarang, ya sudah tidak ada solusi lagi. Bersiap-siaplah semuanya pemimpin negara ini nanti dikenang orang yang justru melemahkan pemberantasan korupsi, dan bisa jadi nanti kalau nanti suatu saat negara ini bubar karena kesejahteraan semakin tidak ada, karena penegakan hukum semakin tumpul, korupsi merajalela, ya semuanya akan dikenang bahwa suatu saat nanti negara ini bubar karena apa. Seperti Uni Soviet bubar karena perestroika sama glasnost zaman Gorbachev, yang kemudian ternyata malah menimbulkan perpecahan dan Uni Soviet bubar. Tapi bubarnya kan dalam rangka tadinya negara yang komunis bubar jadi negara yang kemudian berdiri dan demokratis, tetap dikenang baik Gorbachev gitu. Bahwa bubarnya negara Uni Soviet itu memang dalam rangka istilahnya membubarkan negara yang komunis yang kemudian yang sangat totaliter gitu. Nah, sekarang kalau Indonesia nanti bubarnya karena korupsi, berarti dikenang bahwa pemimpin-pemimpin yang terlibat nanti dikenang sebagai yang membubarkan Indonesia yang semakin terpuruk, kan bisa jadi begitu. Itu aja masih. Iya. Nah, ini Pak, tahun berapa nih Indonesia kira-kira bubar ini? Kalau kan ada tuh novel, mungkin 2030 ya. Tahun berapa kalau menurut Pak Boyamin? Enggak, kalau saya tetap enggak. Ini hanya sebagai warning aja. Dan apapun saya sih tetap masih optimis. Kalau saya berpikiran itu kan saya udah enggak ngurusi maki lagi, kan ngurusi pekerjaan, nyari rezeki, dan kemudian lari ke luar negeri, kan begitu kan itu kan. Ini hanya tetap sebagai warning bahwa kita tetap optimis negara ini akan tetap lebih baik, dan seperti diskusi hari ini kan dalam rangka tetap semua ingin lebih baik kan itu. Dan inilah yang harus kita pupuk. Jadi solusi terakhir bahwa kita tetap saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling memupuk semangat bahwa negara ini tetap akan lebih baik, dan kita membawa tujuan-tujuan pendirian negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu aja intinya, masih. Iya, kalau pengertian rezim ini harus tumbang atau tidak, itu biar teman-teman aja. Saya konsentrasi anti korupsi. Kalau memang nanti kebongkar korupsinya banyak dan kemudian rakyat jengkel, ya nanti juga bisa tumbang. Tapi kalau pemerintahnya nanti mampu memperbaiki diri, berarti nanti juga tetap akan didukung rakyatnya dan tidak tumbang, kan itu kan. Ya, ini dari sisi inilah saya pengen jadi oposisi murni, kan itu. Oposisi yang dalam pengertian istilahnya menghajar korupsi, dalam pengertian dengan demikian bahwa pemerintahan itulah yang berpotensi untuk korupsi. Nggak mungkin orang yang tidak berkuasa akan korupsi, kan itu kan. Jadi saya konsentrasi itu dengan segala sesuatunya biar nanti bagi tugas lah. Kalau
pengertian saya seperti itu, bahwa rezim ini bagaimana, ya bisa jadi nanti habis ini mereka malah memperbaiki diri karena mendengar suara-suara kita juga, dan kemudian mereka malah semakin sadar bahwa korupsi ini harus diberantas habis-habisan untuk mendapatkan kepercayaan rakyatnya, kan itu. Jadi itulah yang tapi kalau mereka semakin korup dan semakin hegemoni dan semakin mendominasi dan menuju totaliter, ya nanti toh rakyat akan pasti kemudian melawan. Dan seperti tahun 98 itu tadinya banyak yang berpikir tidak akan tumbang Pak Harto, kan itu kan, karena sebelumnya tahun 78, tahun ya 94-an juga sudah ada gerakan, itu tidak ada sesuatu yang seperti menggoyahkan begitu. Waktu itu banyak yang konseptor tahun 94 sampai di angka tahun 96 itu kan, 97 lah paling tidak. Tapi kemudian itu malah masuk penjara semua. Tiba-tiba tahun 98 tidak ada tokohnya siapapun, tiba-tiba kemudian bergerak bersama mahasiswa dan masyarakat rakyat dan kemudian tumbang, kan gitu kan. Jadi nggak ada sebenarnya angkatan 98 itu, nggak ada, kalau justru lebih cair gitu kan. Nah, yang ada itu justru angkatan 94 sampai 97, yang 96 itu yang masuk penjara-penjara itu, kan gitu kan. Dan mereka tidak punya peran apa-apa tahun 98 itu. Jadi ini kita lihat aja nanti bahwa rakyatlah yang menumbangkan kalau pemerintahan ini semakin korup. Nah, itu yang berkaitan dengan saya tadi juga masih kurang sedikit yang berkaitan Pinangki. Itu kan ada manipulasi yang sangat kentara. Hakim mengatakan Pinangki diringankan karena dia mengakui semua perbuatannya dan mengaku bersalah. Padahal itu tidak ada di pengadilan pertama, tidak ada di pembelaan pengadilan juga tidak ada, di memori banding juga tidak ada. Menolak semua tuduhan, tidak pernah mengakui, bahkan membantah pernah melakukan menerima suap, melakukan pencucian uang yang dakwaan kedua, dakwaan ketiga yang persekongkolan jahat bersama yang lain. Nah, itu tidak diakui semua. Yang diakui itu hanya karena pernah ketemu Joko Chandra, cuman itu aja, dan menyesal ketemu Joko Chandra. Ya menyesal karena mungkin dulu rencana honornya itu atau upahnya 10 juta US dollar, artinya 140 miliar, baru dapat 7 miliar sudah ketahuan. Kan bisa begitu ternyata. Jadi inilah yang harus dibenahi betul. Hakim jangan-jangan dalam proses persidangan yang melelahkan dan juga pada proses tertentu terlalu banyak pekerjaan tidak membaca memori banding dan segala berkasnya, sehingga begitu mudahnya mengatakan diputus 4 tahun karena ada unsur meringankan karena Pinangki mengakui dan menyesali. Segala dakwaan tidak diakui, bagaimana? Nah, inilah perbaikan hukum juga yang harus kita tekankan, bahwa konsepsi zaman dulu istilahnya hukum zaman Belanda itu begitu bagusnya dan mulai juga terkurangi oleh rezim-rezim ini, dan mungkin pada saat rezim ini yang kemudian menjadi seperti hukum ini kurang nilai dan atau bahkan tidak bernilai dari sisi asas keadilan, karena kemudian menjadi sesuatu yang hanya formalitas belaka, yang sesuatu yang kemudian rutinitas belaka. Jadi ini yang mestinya harus disadari semuanya. Jadi inilah proses-proses yang berkaitan dengan pemerintahan, hukum, dan politik memang harus saling bersinergi, dan kemudian kalau satu ada yang pincang, nanti akan pincang semua. Demikian closing saya. Masih.